ada hikayat seorang ulama yang alimul kabir, alim besar. Waktu itu ngajar santri-santrinya, murid-muridnya. Banyak orang yang dilajari. Kemudian datang mamanya. Artinya di mamanya, anak, ambilnya belajaran langsung. Ikam umpani ayam. Ini belajaran pas majlis, muridnya disering ribuan dalam riwayat gitu. Kawitan datang, menyuruh umpani ayam. Umpani ayam, seorang belajaran. Alqamah, ini sahabat Nabi. Waktu sakaratul maut kada mau meninggal, tersiksa luar biasa Alqamah. Dia kala itu apa? Bingung. Jadi nang bini itu disuruh kepada Rasulullah, "Aduh ya Rasulullah, ulun istri Alqamah. Ya Alqamah ya Rasulullah sakaratul maut tapi kada mau meninggal." Jadi Rasulullah tuh ya, langsung ada sahabat mendatangi. Langsung Rasulullah nang masyahadatakan mentalkinakan nang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah langsung menyirit, tatap kada kau ucap. Alqamah ni sahabat Nabi. Rasulullah langsung nang menyirit, nang mulut mulia sidin nang menyirit jadi gampang. Tatap pada kawa. Jadi Nabi ini sudah bingung. Kau betapa dah sidin kalau kadang-kadang bingung bini. Kenapa kadang nang digawinya di dunia? Ada tersalah pak? Ada tahu jualan nang bini? Pian tahu aja kalau kayak Alqamah, inya umpat perang lawan pian, inya salaman lawan pian, inya sembahyang berjamaah lawan pian, inya perang berjihad lawan pian. Bagus saja kelakuannya Rasulullah. Jadi Rasulullah kawitannya masihlah hidup. Masih. Tapi abahnya meninggal, mamanya masih hidup. Nah, Rasulullah yang sejarah sahabat ambilin mamanya padahal Alqamah sakaratul maut. Datang sahabat kepada Alqamah. Tinya assalamualaikum mulut utusan Rasulullah. Waalaikumsalam himong mamanya. Tinya ini ya mamanya Alqamah, iya ini Rasulullah utus ulun supaya mengambil pian bahwasanya Alqamah dalam sakaratul maut kada mau keluar. Aman kayak teh salam aja kalau Rasulullah. Pada pengtulak sih dia. Pada sahabat tiba palingnya ya Rasulullah mamanya Alqamah dah hakun. Rasulullah sekali lagi. Tatap kayak itu juga. Salam aja kalau Rasulullah, aku kada kau situ. Nyatakan situ. Nah ketiga juga Rasulullah padahin yang ketiga ini. Nah bila mamanya kada datang ke sini kusalokot Alqamah ini. Ini nang hidup menang hati darah. Soalnya ini banyak kebinian. Ikam bila memberi mama ikam duit itu padahal aku. Bila ada beberapa awasanya. Ganti bini itu ganti. Rupakan ngelanang lain banyak kebinian nang abang. Ngalih-ngalih. tentang manaqib Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madini radhiyallahu anhu. Yang mana kita tahu di antara keutamaan pembacaan manaqib telah disebutkan dalam sebuah riwayat inda zikril awliya tatanazzalur rahmat. Tatkala dikisahkan dibacakan manaqib para aulia Allah itu diturunkan beberapa rahmat. Biasanya siapa? Biasanya orang yang hadir mendengarkan dan orang yang membacanya. Dengan satu syarat diaktikatkannya, diyakininya di dalam hatinya bahwa orang yang diceritakan manaqibnya itu benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam athar yang lain dikatakan zikrus salihin kafarah, menyebut mengesahkan kisah orang-orang saleh itu adalah kafarah, penghapus dosa. Jadi luar biasa. Luar biasa. Kemudian sedikit daripada manaqib Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani radhiyallahu anhu, atau yang lebih kita kenal Wali Saman. Nama Sayyid Muhammad Abbasidin Abdul Karim, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri. Ini jelas Al-Qadiri Sayyid 4 tariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Al-Hasani di sini apa? Bahwasanya serupa beliau adalah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada zuriat Sayyidina Hasan. Tapi memang zaman-zaman saat ini banyak membahas masalah nasab-nasab ini. Hendak selamat kita baik tawakuf. Dia ada seumpatan masalah nasab habaib lah. Ada seumpatan nak selamat aja. Kita empat di kitab sunnah. Kemudian As-Sammani, kenapa beliau digelar As-Samman? Karena beliau lah seorang guru
yang memberi makan murid-murid Sidin dengan makanan-makanan yang lezat. Artinya apa? Sidin seorang guru yang memberi makan murid dengan makanan yang lezat sehingga murid-murid Sidin itu dikatakan apa? Lama-lama apa? Bukan lama-lama awak ada, tapi lama-lama ilmu ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu deh. Kenapa asam itu? Kemudian Al-Madani jelas Sidin orang Madinah. Jelas Sidin orang Madinah. Yang mana dikatakan man sakana baladan arba'a sinin falyasta'tu ayyun sabilai. Barang siapa orang berdiam di satu kampung 4 tahun maka berhak menisbat ke kampung itu. Contoh Madinah, Al-Madani, Makkah, Al-Makki. Tapi syaratnya berdiam di tempat itu 4 tahun. Misal di sini apa kampungnya? Tapi Rawa sih bahasa. Berarti daerah lawan muka tuh pakai Firawan. Bisa tuh Al-Hadrawi, ibaratnya aja ala kadarnya gini orang beral-alan. Alkohol. Oh ini model lah beral-alan apakah? Kadang tolak umrah 15 hari boleh ke anu ganti ngaran Al-Makki ya. Mesti Allah kayak Allah karim lah. Ada telah harus abal dong. Ala kadarnya aja sudah. Tuh macam-macam. Karena di zaman-zaman saat ini kita pandang lah, khususnya daerah kita Kalimantan, daerah lain lah, daerah pulau lain tidak tahu. Khususnya daerah Kalimantan ini kebanyakan orang mencari nasab. Ngocok ini lu melihat bin anu, karena saya kamu juga siapa bin anu, memberi siapa bin anu, rami benar kan nggak itu deh. Di mana-mana di pesantren kayak itu jangan lihat. Ini nasab pang dibahas abah ko ano. Berarti kita bakano nih kanannya nih sapupuan ng kali apa tuh ah boleh juga itu kelampayan juga sudah dijelaskan. Nah, wajib muhaddad di dalam kitab Sidin apa? Faja'ala al-karamata 'indahu 'inda Allah bittaqwa la bil ansab wa la bil amwal bi syai'in akhar. Maka telah dijadikan kemuliaan seseorang di sisi Allah itu apa? Dengan ketakwaannya. Bukan dengan jalur nasab, bukan dengan jalur harta ada orang mulia itu, dan bukan jalan selainnya. Artinya dengan ketakwaan. Itu caranya lah. Ada kemudian nasab. Nasab itu anu. Bahkan kita diperingatkan oleh Imam Al-Haddad. Abu Ja'far Sidin dalam kitab An-Nasihah Dunia wal Wasail Imaniyah buka bab terakhir, hampir bab terakhir biasanya. Sidin sudah membahas masalah bab orang-orang yang maghlur, orang-orang yang tertipu. Bahkan situ tertipunya menjadikannya binasa. Di antara orang-orang tertipu apa di sini? Wa minha, dan setengah daripada orang-orang tertipu yakni ittikalu ba'dil asad wal mukhallitin ala salahin abaihim wa jidadihim min ahli ilmi was salah. Yakni bersandarnya sebahagian ahli maksiat itu kemana bersandar? Kepada abah-abah mereka, kepada datu-datu mereka. Yang mana abah-abahnya, datu-datunya ke atas itu adalah daripada orang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Bersandar. Tapi kayak kelakuannya ma'atar kal-iqtidai bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihah. Tapi ia beserta meninggalkan mengikuti pada akhlak-akhlak mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan perkataan-perkataan mereka yang baik. Wadzalika minal ghulul mazmum jasidin. Maka demikian itu adalah orang-orang yang tertipu, yang tercela, wal humkil fahish, dan kebodohan yang sangat hina. Wujud abahku alim, kaiku alim, detuku alim. Tapi ma'atar tidak ibim, kada mengumpati. Oh, detuku bakubah, seorang apa gawian tiap malam jika duduk bakumbah, main dong, kumbah nyamuk. Banyak lah negara itu teh. Oh, jurit aku detuk lampayan, jurit nangka delapan imuha, detuk lampayan sekolah berapa tahun. Ngaji sini seorang apa kabar? Mengandalkan nasab aja kah? Nah, itu lucu wah inilah ya Allah. Nah, banyak ini. Kemudian kita jangan umpat-umpat lah nang mau tahu. Kita bagus di soal nasab. Oh, aku nih juga bubuhan negara, buhan juga datu 10 orang bagus-bagus. Masa kelakuanku kayak ini? Masa kelakuanku main game online aja, terus judi online aja, terus main game slot? Masa gawianku pada Tuhan buat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Masa aku umpat aliran sabukun, kada bisa sembayangan gitu. Kita mengetahui datu kita supaya jangan melenceng daripada jalan pada Tuhan. Ini kadang tahu pada Tuhan anjuran anak, tapi hendak beragak warah, hendak minta hormati itu luput. Itu lucu lah wahnya lah, lucu. Itu menyimpang sedikit kita lah, setelah nasab gitu. Nah, jadi hasil nasab jadi hasil.
nah ianya seorang juga, nah ianya laksana anak polisi gitu nah. Abahku polisi, tapi bakal anak polisi kelakuan sesuai kada itu negara kan. Ada mas mantang anak polisi tulak kandraan ke kota, bahelang kada kandraan, beplat kada, besim kada, spion kada, kamu anak polisi sompraka kadanya lah. Artinya kada menghargai pada kawitan petugas aparat apa abdi negara, seorang tidak tahu kada menghormati itu luput sama kita. Misal ada abah ketuan guru, kai ketuan guru, ketua ketuan guru, bingung ingat kelakuan kita kayak apa itu nanti dipikirkan nah itu lah itu telah. Dan tabiat kebiasaan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madini radhiyallahu an itu kasih sayangnya kepada orang yang penuntut ilmu dan kepada orang yang alim. Ini sini. Dan orang yang saleh, orang yang baik itu orang yang selalu menunaikan hak Allah dan selalu menunaikan hak manusia dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Nah, ini. Ini tabiat sidin, cinta kepada penuntut ilmu, cinta kepada orang-orang alim. Karena kita sadar, pun maaf ulun pribadi dulu, artinya lain orang memberi ilmu, lain orang yang alim. Jadi dengan sebab cinta itu mudah-mudahan dikumpulkan. Karena jadi Nabi Yusharul mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu dikumpulkan beserta orang-orang yang cintai. Jadi modal cinta kita, cintai lah. Terkadang wah ini ya teh para penuntut ilmu dimusuhi, terkadang orang-orang alim dimusuhi. Sulit kita lah. Sulit. Nah, gitulah. Iya. Wah ini macam-macam bang lah. Terkadang ulun ini kadewan jasa sembarangan berucap lah. Terkadang keluarnya muntung-muntung orang kampung, orang awam gitu menyampaikan kepada penuntut ilmu atau kepada orang-orang yang berilmu tentang bukan kelakuannya seorang biasanya pun maaf. Karena sesuai dari Nabi, ulun pernah membaca di dalam kitab Irsyadul Ibad. Situ dijelaskan ada hadis Nabi situ apa dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, Rihul jannati yujadu min masirati 500 amin. Angin surga, bau surga dapat dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Wala yajiduha, dan ada orang-orang yang kada kau menciumnya. Siapa orangnya? Man talabat dunya bi'amal al-akhirah. Orang yang mencari dunia, orang yang menuntut dunia dengan amalan akhirat. Wah ini banyak Tuan Guru mencari duit. Mohon maaf. Cara mah bertarif wah ini. Banyak nang kakak itu lihatlah. Apa-apa dia lah. Allah proposal ada kekarawan banyak kan. Jadi terkadang orang kampung tuh berucap, wah ini di jurusan agama kok jurusan nang elektronik kah apa urusan komputer sama aja. Karena kan agama jurusan agama lah urusan dunia itu kan udah disamakan, tapi orang kampung nggak berdalil kenapa? Tuan Guru tuh ujung-ujungnya duit juga aja. Entah banyak jauh ini banyak bertarif, orang hati 50.000 supaya langsung berbini tanggal 2 juta, langsung beli 2 juta. Ya kan itu tuh lah. Tuh ini lucu loh melihat ya Allah. Nah itu memang camuhnya adalah camuh. Tarif. Sudah jadi hadis juga apa nahnu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la naqtub wa la narud wa la nadkhal. Para ahli bait itu kami para ahli bait ujar Imam Haddad kada boleh minta dan kada menolak apabila diberi hadiah dan kada pemalar apabila diperlukan orang. Orang memberi berapa kan usah komen. Aku pandai ke situ lagi aja memberi sedikitnya itu udah boleh. Bahkan sangat dikhawatirkan ulun pasan kawitan nah. Di sini kalau sahabat ikam tahu isi amplop per tiap ikam acara di kota-kotakan di sini. Kota-kotakan apa? Keberkahan ilmu ikam dicabut. Ingat baik pasan kawitan tuh awal-awal ulun hakon terjun. Nah, bantu asana kasih ini dulu buka pergi lemari kemana-mana. Ada kalau aja tetap dadangi orang lagi ujian dulu 6 bulan saat pergi lemari dulu. Ada hendak dan jadi guru hendak. Pasan abang itu aja beri. Jadi ini alhamdulillah. Kalau pasan kawitan itu minimal di sini 5 buting amplop benar beli membuka ya kan. Ini alhamdulillah kawas sebelum membuka. Itu caranya tuh. Oh ini deh, lihatkan lah di luar di mana-mana tuh. Pasti tiap kali udah diundang orang ngakuin berapa tarifnya. Jangan bila bertarif bisa mengundang. Ngalih ya orangnya lah. Tuh ngalih ancaman Nabi itu seram di situ lah. Apalagi itu Imam Syazili juga apa abghadul ibad ila Allah, sepaling dibenci Allah Taala, sepaling hamba paling dibenci Allah Taala itu siapa? Man amila amal akhirah ghadran min aghradi dunya. Orang yang beramal amalan akhirat tujuannya daripada tujuan dunia. Kita hati-hati benar. Jadi ini miris, sudah ampun maaf benar miris benar sudah ini lah.
Hal hewe ini banyak tuh dan datang ke rumah rajin kita tahu bujur ke majlis ulun tuh. Guru muda kita mau buka travel umrah sih, ya kemarin guru aja saya umrah 5 juta ujungannya. Dulu juga bulik sebelum musim panas. Lu penasaran mengenai itu orangnya. Lu banyak ikan, lu satu juta lagi mau bubun preman, lu itu kan enggak. Ada datang membuat buka travel umrah, ziarah itu ini. Kemarin jasa saya umrah 5 juta orangnya. Dulu seorang tuan guru, kayak itu kelakuan, sadangannya kelakuan lah. Lucu ini lah lucu, nang diincar tuh nginto itu nang dur benar kasihan. Nah ini ya Allah, nah, dicucuk gerang orang pemuka agama umpatan itu dicucuk, nah dicucuk. Begitu bang sudahlah wah ini lucu, nah lucu. Dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, ini sesama tabiatnya kita disuruh mencintai orang fakir dan miskin karena situ menumbuhkan sifat rasa cukup. Dan sifat syukur situ timbul kita. Syukur itu apa? Ya rasa tasugih kita. Ada orang-orang yang sakit gitu. Kalau nanti ya rasa cukup. Kalau nanti ya rasa cukup kita. Karena apa? Tatkala kita berkawan dengan orang-orang di atas itu berbahaya. Nabi sudah mewanti-wanti, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Pandanglah urusan dunia itu jadi kepada orang yang berada di bawah kalian dan yang memandang orang yang berada di atas kalian. Ini saya samaan gak tujuan mengawani orang-orang fakir dan miskin. Kita disuruh kayak itu juga. Wah ini pun maaf masalah duitnya tangali sedikit. Biar dan sanak ya. Amun kada duit, boleh merawa. Duit kedua pula. Ya kalau ini kejadian ya Allah, malah itu ya tuh lucu inilah lucu. Kasihan malah itu. Oh lucu ini salah duitnya ngalih banget lah. Dan ini kalau kita teliti wujud-wujud tuh mau ulah ada kerenggangan antara orang nang tak ada lawan nang kada itu biasanya kada kau disalahkan sebuting kita kawa. Kita kada kau nyebut orang sugi itu sudah kawa. Terkadang orang sakit juga kelewatan batas terkadang. Lagi pas umbahnya raya nih nah, ada keluarga jauh bulik. Karena apa disuruh? Anak disuruh. Nak minta ikan amang tuh sugih. Nah, itu jakatnya ya. Coba yang itu tuh. Jangan didik anak kita anak jadi pengemis itu jangan. Minta tuh ada boleh. Lucu terkadang lah. Kadang lucu kita. Biasakan jiwa itu jiwa pemberi, jangan jiwa pengemis. Wah ini banyak saudara ya Allah yang minta. Lihat bisa leh. Bila samantang kawit apa dan sanak berduit iya aja bang. Aku ikan kemana tuh karena aku bikin ini bikin koran bejut apa tagih. Ada pantas lah. Terkadang muntung memberang menjadi lah. Si Ano tuh kamja salah sugi ke dihir-hiran lagi ke Marina. Wah, kalau nak kata-kata ya lah. Kadang-kadang ada membelikannya. Seorang nggak Marina tuh kan nang mamudeli, Marina tuh kan nang mendukung waktu berjuang, tapi juga kalau itu ketahuan bila ada orang-orang nang kaya itu ada hir-hiran ke sabu punya salah sugi aja. Julungi duit kan ayahnya ada kali gitu. Wah. Jangan dimahirin untung itu jangan dimahirin itu mulai renggangnya kan kadang bantuan itu lagi bantuan jadinya itu kira-kira ya buat untung lah. Jadi kita disuruh mengawani orang-orang yang fakir dan miskin. Nah, kalau kita hendak bersaing dalam kesugihan aja, ampun maaf, kasihan biarlah hidup pada becang tanah. Kita saksikan wah ini ampun maaf benar. Mudah di negara kadada kampung ulun khususnya. Tadi ulun melihat mungkin hampir 50% kurang lebihnya lah ulun pandang tuh di kampung tuh. Karena persaingan dunia, wah ini kita tahu lagi makanya syariat Islam tuh hukum buahnya tuh 3 macam aja, 3 hak, halal, haram, hantu. Itu hukum buah orang kampung tuh. Apa ini yang kita lihat? Zaman-zaman ini luar biasa. Masalah riba ini ngalih benar menanggulanginya. Masalahnya bubuhan bang tuh datang ke rumah. Sambatan wadah kami tuh wah ini dulu koperasi, wah ini sambatannya bantuan Pancasila. Berhutang 1 juta bayar 1.100.000. Berhutang 2 juta bayar 2.200.000. Itu bang, bayar hutang lebih intinya. Itu riba adalah musialah mati kita saya taubat itu kan yang memastikan pasti takkan neraka kalau mempati ayat Quran. Karena itu ulama ittifaq 4 mazhab siapa orang yang malazimi menggawi dosa besar, sabuting aja itu dihukumi fasik. Mengarang fasik itu apa? Wa amalan nafasaku fama wa humun nar. Orang-orang yang fasik itu tempat kembalinya adalah api neraka. Ini mana sudah kita lanjur, taubat, bayar
menyatakan ya Allah bahwa mulun tanah bila nyuri semalam ada tahu semalam lama iman pokoknya bila pernah dinak lagi ada kan nah mana minjam jangan sepinjam dia jelas Quran Allah Ta'ala pacak menghancurkan riba itu jelas kan Nabi juga ar-riba wa in kasura riba yang itu walaupun banyak hasil duitnya itu walaupun banyak itu apa persembuhan hadisnya lupa lah maka ujung-ujungnya Nabi itu membawa kepada kilit kepada kesedikitan nanti kepada kebangkrutan itu deh ulun ini saya membuktikan bang adalah ada seorang lagi tangga orang nang riba itu sugih sampai ke mati-mati disuah lagi ada dulu nang suah tatamu orang nang ahli riba gini sampai 12 tahun memainkan duit mulai 500 juta sampai puluhan miliar umur 12 tahun memainkan duit apa nang jadi ini kisah nyata lah kejadiannya apa nang jadi sarang burung malit rasanya kurang lebih 15 buah rumah 3 buah toko emas kan sedikit, toko-toko lain ini banyak lagi, mobil habis berataan. Nah, kemudian saat ini apa hutangnya Sidin Begeza 41 miliar lagi sisa hutangnya. Rumah habis berataan, beda sarang walid habis 15 buahnya Sidin di Julong ke bank. Tak sisanya berapa? 41 miliar. Ya. Jadi sedikit duit gitu lah. Nah, kita riba lah. Nang ngeri lagi itu kita kada akan teguran Allah Ta'ala itu isi berat nih, nang ngeri kan itu di akhirat siksanya luar biasa lah. Itulah. Hati-hatilah masalah itulah. Perlu benar kasihan anak bini kita lah kasihan. Nabi sudah mewanti-wanti Nabi kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram maka neraka lebih berat atas orang itu. Itu jelas. Kemudian lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani beliau akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Siapapun orang yang sukses itu kada bacang lepas daripada kedua orang tua dibaca. Kita hendak sukses dunia akhirat hormati kedua orang tua itu. Karena ini ampun maaf lah. Masalah kakawitan tuh kinanya lain dona sudah. Ulun belum masuk kekanakan lah. Kurang pantas sebenarnya pantek masalah ada kurang pantas. Tapi kita saksikan bahwa ini kekanakan luar biasa kakawitan. Kada tahu kakawitan luar biasa. Luar biasa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda pada Nabi, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Dalam riwayat lain, "Ala adullukum." Nabi, hendaklah kalian aku tunjukkan, hendaklah Nabi kalian aku kabarkan di antara sepaling besar dosa di antara dosa-dosa besar. Kemudian sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Nggih padakan Rasulullah. Nabi pertama isyraku billah, yakni mensyirikatkan dengan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini sepaling besar dosa di antara dosa-dosa besar. Nah, itu deh. Katolahan lawan kawitan itu kayak apa? Kalau kita kadang mempelajari bakal karina, ulun pribadi dulu rancang nang salah kawitan tuh. Nah, rancang nang salah. Sudah belajar nyari tahu, ini pengaran katolahan kawitan. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi apa jadi sini maksud nang katolahan lawan kawitan itu di antaranya adalah mukhalafatu agradihima al-jaizalahuma, yakni kita mempelampangi menyalahani daripada kehendak kedua orang tua, nang mana kehendak kedua orang tua itu bagus baik-baik boleh-boleh aja. Maka apabila kedua orang tua itu memerintahkan sesuatu nang mubah itu suara wajiban, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Contoh ujar kawitan, aloh sapi pelatar, kada kita sapi pelatar jadi hukum haram tuh durhaka lawan kawitan. Apalagi kawitan betuduhan hendak kemana ke mari malam, hendak keluar stomat main, jangan bulik tengah malam lah aja. Jangan kada bulik tengah malam. Jangan bulik landung, jangan tengah malam bulik. Nggih, sekali bulik hari subuh. Nanti tengah malam. Itu durhaka. Itu daripada hadis Nabi. Bahkan di dalam apalagi ngarannya kalau di Quran gitu juga derajat kawitan tuh kedua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, apa Allah Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah ditetapkan kepada kita bahwasanya Tuhan engkau itu kada ada yang disembah kecuali Allah Taala itu satu. Nah, kedua, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seolah-olah setelah kita menyelesaikan, memantapkan masalah ketauhidan kita, nah dituntut kita oleh Allah Ta'ala adalah bakti kepada kedua orang tua. Kemudian lagi apa? Sambungan ayat itu, imma yablughanna 'indakal kibara aw imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila tatkala kawitan itu, manakala kawitan itu tuha pas dalam gaduhan kita, ahaduhuma salah satu kaduanya, au kilahuma atau kaduanya yang kita gaduh kawitan itu, fala taqul lahumā uff, jangan katakan kepada kaduanya itu uff. Uff itu bahasa kita tuh cih. Ngomong ini, abah yang ini. Jangan sampai. Wala tanharhuma, dan jangan membentak. Oh bapak pian mak, bapak abang, kayak itu aja kan dia. Awas. Apalagi kemudian waqul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada itu kata-kata yang lembut, kata-kata yang mulia. Wah, ini banyak sudah kita dengarkan kekanakan. Oh anu, jakawitan napa? Ada mau pun. Mau itu. Pokok ujian kan kawitan saya kong dipadu, saya kong dipadu tidak tangi kawitan itu. Terus lagi, waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah diri kalian itu serendah-rendahnya dengan kasih sayang, dengan menyayangi mereka itu apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, artinya doakan mereka itu irhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita memandang dua ayat Quran ini, seseorang itu kada dianggap berbakti kepada kawitan kecuali 5 syaratnya cukup. Perlu kita perhatikan. Sudahkah kita berbakti kadang? Masalahnya tadi, durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Pasti kita merahkan ya dah kali di kecualian Quran hadis itu mainnya lah. Pertama, kalau mana di Quran dari itu kita situ berarti ada perintah di antara 5 macam itu apa? 2 ayat dan 5 kita simpulkan. Sudah berarti bazlul ma'ruf, menghabiskan usaha berbuat baik kepada kawitan. Satu. Kalau kita mulai nang halus sampai nang ganal. Nah, itu lah. Mulai halus sampai nang ganal. Itu nang perlu kita apa yang kita apa nang di ayat tadi apa ngarannya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Itu pertama. Dia harus beli berbuat baik kepada kawitan. Nang kedua kaful ada kada menyakitin yang berdua jadi. Nang halus menyakitinnya nang apa fala taqul lahum uff, jangan sampai kata cih. Mamang ini, abah ini. Nah itu aja salah menyuruh ulun apa ulun awal. Apalagi membentak nang wala tanharhuma, nang satu kuciak kawitan, mamamayi kawitan, hati-hati lah hati-hati. Itu nang kedua. Kaful aja jangan sampai menyakiti hati lu. Nang ketiga, berarti apa? Idkhulus surur situ. Idkhulus surur itu ya nang waqul lahumā qawlan karīmā, membahagiakan hati kawitan, bisa-bisa membahagiakan hati kawitan. Katakan kata-kata lembut, kawitan tuh bau inggih bepon. Ini kadang kenapa mak? Nah, ayo biar coba ya kakak itulah kelakuan hidup kan ada bintang nyaman, ayo ada bintang nyaman orang nang kakak itulah nang bisa ngaret kawitan. Bintang aja paling dilenjur, hati-hati lah. Nang keempat, waqfid lahumā janāha dzulli, bersikap at-tawadhu' lahumā, dan merendah kepada kedua orang tua. Merendah dengan serendah-rendahnya, walaupun kita tuh setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun ilmu kita, walaupun kawitan orang jahil misalnya, kita alim, tetap kita merendah kepada kawitan. Ya, Ropian ini itu di dalilnya. Apa itu? Bagaimana menunjukkan kawitan? Ada hikayat seorang ulama yang alimul kabir, alim besar. Waktu itu ngajar santri-santrinya, murid-muridnya. Banyak orang yang dilajari. Kemudian datang mamanya. Artinya di mamanya, anak, ambilnya belajar langsung.
ikam umpani ayam. Di belajaran pas majelis muridnya ada sedikit ribuan dalam riwayat gitu. Kawitan datang menyuruh umpani ayam. Umpani ayam, seorang belajaran. Apinya belajaran stop istirahat dulu. Diumpaninya ayam. Tontong mau umpani ayam. Hanya lanjutkan belajaran. Ini nih. Saking orang tua ini gak ada kita. Mama abah kau tuh udah menanggungnya masalah hidupnya. Berapa tahun aku ini menggeduhnya. Cakahnya muka kau. Nah, sudah justru nang wahnan ala wahnin nang beratnya kaitan mengandung tuh kayak apa? Nang wabil walidaini setelah kenapa sampai Allah Ta'ala ma'andak kawitan itu setelah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, setelah kita menyempurnakan ketauhidan kawitan tahulah, setelah kita menyempurnakan ketauhidan kita, kenapa Allah Ta'ala ma'andak supaya disuruh berbuat baik kepada tahulah setelah kenapa? Pikirkan bujur. Kita nang sekolah, baik kuliah, baik pesantren, setiap bulan yang penting duit itu datang kawitan. Kita tahu terima duit beres saja. Tahulah kawitan yang pun tak penting bagi di rumah. Tahulah kawitan sampai tahu-tahu tahulah kita. Ya kan? Bahkan terkadang mama kita nang rela menjurumuskan dirinya ke api neraka asal kita senang. Contoh, tatkala kawitan sudah bertakbir waktu sembahyang wajib, menangis anak gelang ayunan berbatal sedih sembahyang. Memikirkan nang itu pengorbanan kawitan. Kita ada kawitan meninggal ada tahulah kita ada wahine. Bujuk lah wahine. Sudah kawali makalah kasana kasini. Kawitan kubur hidup lawan apa? Lawan rumput. Apa di sana kata itu? Kita punya kakak-kakak ini kan di sini kan kawitan kan apa? Belum dulu pernah ada anak buah. Kalian tahu jadi itu. Asa harap mungkin pada kawitan inya tuh anak bener deduk pian. Jadi macam aja, tapi kisah anak orang ya, langsung orang hujat. Kan dia berefek kan wai. Walaupun jurang abahmu itu bandar main dedo, atau abahmu itu bandar tugil, tapi kembali hormat. Tatkala kawitan menyuruhnya pada kekaruan pang, itu boleh kita melawan, tapi melawannya pun dengan lemah lembut. Karena Allah Ta'ala li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kata-kata kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ini kan masalah kawitan kan luar biasa, luar biasa. Bayangkan pian ada saja. Kita lah Alqamah kan coba kisahnya Alqamah. Ini sahabat Nabi. Waktu sakaratul maut kada mau meninggal. Tersiksa luar biasa Alqamah. Dia nak kala itu apa? Bingung. Jadi nang bini itu disuruh kepada Rasulullah, "Aduh ya Rasulullah, ulun istri Alqamah. Ya Alqamah ya Rasulullah sakaratul maut tapi kada mau meninggal." Jadi Rasulullah tuh ya langsung sahabat mendatangi. Langsung Rasulullah nang masyahadat akan mentalkinakan nang la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah langsung menyanyikan tatap kada kau ucap. Iya. Alqamah ni sahabat Nabi. Rasulullah langsung nang menyanyikan nang mulut mulia sidin nang menyanyikan kada gampang. Tatap pada kawa. Jadi Nabi ini sudah bingung. Kau betapa dah sidin kadang-kadang bingung bini. Kenapa gedang nang digawinya di dunia? Ada tak salah pak? Ada tak hujulan ni nang bini? Pian tahu aja kalau kayak Alqamah, inya umpat perang lawan pian, inya salaman lawan pian, inya sembahyang berjamaah lawan pian, inya perang berjihad lawan pian. Bagus saja kelakuannya Rasulullah. Jadi Rasulullah kawitannya masihlah hidup. Masih. Tapi abahnya meninggal, mamanya masih hidup. Nah, jadi Rasulullah yang senyuruh sahabat ambil mamanya padahal Alqamah sakaratul maut. Datang sahabat kepada Alqamah. Tinya assalamualaikum ulun utusan Rasulullah. Waalaikumsalam himong mamanya. Tinya ini ya mamanya Alqamah iya ini Rasulullah mengutus ulun supaya mengambil pian bahwasanya Alqamah dalam sakaratul maut kada mau keluar. Aman kayak teh salam aja kawan Rasulullah. Pada kontulak sih dia. Pada sahabat tiba palingnya ya Rasulullah mamanya Alqamah ada hakun. Rasulullah sekali lagi. Tetap kayak itu juga. Salam aja kawan Rasulullah aku kada kontak pas itu. Nyatakan saja. Nah ketiga juga Rasulullah padahal yang ketiga ini. Nah bila mamanya kada datang ke sini kusalokot Alqamah ini. Iya. Jadi yang nangaran kawitan leh. Mandangan anaknya disalokot. Padahal saya sangka luar biasa sudah. Tapi datang. Jadi jika Rasulullah takut nih. Ini nih Alqamah ini sakaratul maut biar saya kenapa lantinya. Ya Rasulullah dia mamanya Alqamah pernah ulun ini sangkal luar biasa. Ada sangkal di hati ulun. Inya nih Rasulullah lebih memuliakan bininya daripada mamanya seorang. Hati-hati laki yang angkat tujuh memuliakan bini daripada mama. Bahkan di dalam hadis dikatakan di antara sebab turun bala, hadisnya panjang jadi Nabi, "Idza fa'alat ummati khamsa 'ashrata khaslatan halla bihal bala." Sebab turun bala itu Nabi apabila umatku itu menggaya 15 perkara
halal bayar diturunkan di kampung itu. Di antaranya apalah wa tarajulu zaujatahu aqa ummah wa bara sadiq wa jafa abah. Yani seorang laki itu lebih taat kepada bininya dan berhaka kepada mamanya. Dan juga wa bara sadiq wa jafa abah, dan baik kepada kawannya dan merenggang lawan abahnya. Jadi bila laki itu lebih memuliakan kepada bininya, lebih mengutamakan bininya daripada mamanya, siap-siap Alqamah nih. Nah, ini umpat perang lawan Rasulullah. Termasuk sahabat Nabi nang sambayang berjamaah lawan Nabi, nang makan lawan Nabi, nang salaman lawan Nabi, gara-gara lebih memuliakan bini daripada kawitan, kayak apa matinya? Sekarang turbat kada mau keluar berhari lagi. Dia hati-hati lakian lah, nang sudah visi bini. Jangan sampai lebih memuliakan bini daripada kawitan. Dan bebinian melangan bentuk laki itu supaya bakti kepada kawitannya. Pian ganang, pian pacang besi anak dia. Nabi sudah menegaskan, biru abaakum tabiruakum abnaukum. Berbakti kalian kepada kedua orang kalian, niscaya ke anak kalian berbakti juga kepada kalian. Jadi wah ini bila ada anak pian yang macam-macam ada samperaka, sadari bujur-bujur mungkin sadang buan pian dulu kibini minta maaf, minta ampun kepada kawitan. Kalau pian kurang memuliakan kawitan, ya amatinya anak tuh macam harus segera. Itu udah mustahil lah. Nabi menegaskan, biru abaakum tabiruakum abnaukum. Berbakti, berbuat baik kalian kepada kawitan kalian, niscaya anak kalian berbuat baik juga kepada kalian. Ini caranya. Hah? Ya hati-hatilah. Jadi lagian bila ada bini yang hidup menang hati darah, soalnya ini banyak kebinian. Ikam bila memberi mama ikam duit itu padahal aku. Bila ada beberapa awasanya. Ganti bini itu ganti. Rupakan lanang lain banyak kebinian nang abang. Ngalih-ngalih. Hah? Oh, lah. Jadi hukum lah kita hukum lah. Ada lawas. Sangkal maunya Alqamah tadi. Sangkal. Jadi Rasulullah menjadi mabakan tuh. Deh kita salukutai. Siap, salukutai namanya. Melihat sudah api itu disusun, apa kayu disusun, pas hendak mencocol, hendak ngaran kawitan oleh Rasulullah. Udah meriba, sudah meriba. Kan kawitan kan. Walau sangkal-sangkalnya kawitan tatap anak tuh. Ya nang keluar ini Alqamah. Cukuplah cerita Alqamah ini tengahnya sebagai pemburian kita supaya bakti bujur-bujur kepada kawitan. Itu nang keempat tadi leh. Nang kelima apa? Berarti kalau nawaku rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berarti ad-du'a'u lahuma. Yani kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, itu. Jadi pertama mengusahakan berbuat baik sebaik-baiknya kepada kawitan. Yang kedua jangan menyakiti hati kawitan dengan ucapan kasar. Nang ketiga apa tadi? Kalau surur membahagiakan hati kawitan. Nang keempat merendahkan diri. Nang kelima mendoakan kawitan. Doakan jujur kawitan. Doakan. Apa kita? Pertama melajari doa itu. Di antara melajari doa kepada kita itu apa? Di antaranya Rabbighfir liwalidayya atau Allahumma ighfir liwalidayya. Rabbighfir liwalidayya. Ya Allah ampuni kedua orang tua ulun saja. Tuh bahkan barang siapa orang nama amalakan itu termasuk dicatat orang yang berbakti kepada kawitan. Dan doa itu pernah kira-kira doa itu sembarangan kan? Dan baca gitu apa? Rabbighfir liwalidayya termasuk amalan pembuka rezeki, pembuka ilmu, penyelesai masalah dalam kesempitan itu. Banyak baca hari-hari dia mendoakan kawitan tuh luar biasa di situ. Nah itulah di antara kebersamaan bakti pada orang. Ayo udah nih. Sedangkan Ayaw. Ada tuh ilmu aja jelah. Ilmu aja penggugah bisa kita. Saya sama jadi bakti kepada kawitan. Jadi kita harus juga bakti kepada kawitan, bakti kepada kawitan, bakti kepada kawitan. Nah, adat manakib ini kita ambil ijtibar kepada wali-wali ini kayak apa. Jadi karena orangnya bakti memang orang-orang wali itu kadang-kadang kada baktinya kepada kawitan tuh kada lah. Semuanya bakti lah, semuanya bakti. semuanya bakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian sedikitlah melengkapi daripada manaqib. Sini jelas wasiat sidin suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum. Ini bersama-sama mereka lah kalian orang-orang yang fakir miskin disuruh melengkapi manaqib sedikit saja. Di antaranya melengkapi manaqib kita membaca karamat sidin sebuting saja. Karena udah jujur masalah karamat nih ada tapi benar. Karena ini banyak yang salah. Baca manaqib hanya pertama sudah karamat yang dibahas.
itu membahayakan bagi pendengar. Ada dia mengambil pelajaran kepada wali-wali yang dihina itu karena kesaktian. Di antara karamat Syekh Saman ini ada Sidin wasiat, panjang kisahnya. Ini orang nang kapal ipit waktu itu tuh kapal hendak pecah. Ya nang bocah nang ya Syekh Saman tuh nang selamat gitu. Ini wasiat Sidin. Di Sidin siapa-siapa orang nang ada kapiasat artinya kapal ipit silahkan panggil namaku. Kita memanggil Syekh Saman atau Syekh Abdul Qadir Jilita apa? Bukan kita manuhanakan Sidin kada, tapi kita berwasilah aja. Karena Sidin orang yang dekat kepada Allah, berwasilah kita lihat situ. Nah, berwasilah bujur-bujur yakinakan. Dan juga supaya tatkala kita memanggil wali-wali itu mudah urusannya apa? Rancaki setiap malam itu bertawasul, Fatihah atau hadiahkan detuk kalampain, detuk ini itu caranya adalah. Dan juga kita berwasilah. Kayak kita jualan hendak langsung ke camat, kada kawa amun kada lewat prosedur bubuhan membakal kan, gitu kan. Nah kawa hendak bupati kada kawa camat, sama kita kepada Allah kada kawa langsung ke kada kawa, harus lewat perantara. Pintu waltul buyutu min abwabiha, datangi rumah itu lewat pintu. Sedangkan pintu Allah pun pintu Rasulullah ya, yakni hubungan wali-wali itu. Nah, hubungan wali-wali itu. Jadi ada banyak kalau karamat ini dibahas dulu, kada membahas masalah karamat kada lah. Karena karamat ini kamu kadang sedikit. Nah, ini kita banyak karamat ulun bertakut gunanya karamat itu apa? Dijelaskan di dalam kitab Jami'ul Karamatil Awliya. Kalau para nabi itulah, para rasul itu memang wajib menampilkan karamat Sidin. Sedangkan para wali wal waliyu yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha. Sedangkan para wali itu wajib atas mereka itu menyembunyikan dan merahasiakan karamatnya. Jadi bila ada di kampung sini nang idang mustipian aku karamat, itu yakinnya tuh wali setan sudah. Kalau bujur-bujur wali itu ada mau betampai, ada mau. Kalau pampian misal tahan timpas, orang nggak tahan timbak pater, puasa kada tahan, jangan diumpatin lah itu lah. Nah ini banyak sedang mereka aliran-aliran sabuk itu banyak. Kemudian rancak sedang orang mencoba-coba terajin. Nah dalam duit orang doa aja rajin. Buat ilmu sabuk kok. Sampai hipok duitnya tuh ke atas, percaya sudah ada iuran bisa suara tamu nak itulah. Kalau dulu katanya membahas masalah buat ilmu sabukan yang kisah Nur Muhammad, kisah Allah tahu tujuan mau wajib. Lalu buahnya pengawi pemudaan. Apa yang kamu sampai yang nggak tahu diri kita tahu di makrifat aja. Kalau kamu sadar diri, yo paling sakitnya nggak kayak itu sadar diri nanti dibahas. Tak pandai sadar diri, syarat syahadat pun nggak tahu. Yang syarat sadar diri kita tahu lah. Nah. I'tiraf idzan qabul tu kau macam akan berkataan lah. Pandai sadar diri lah rumahnya nyala. Ya Allah anak itulah. Kadang nanti terusnya itu hubungan wali majazub, hubungan yang sudah wali jazbah. Jazbah itu sudah jelas artinya ditarik. Artinya ditarik akal basyari itu ditarik oleh Allah Taala sudah. Itu kada tahu di duit lagi, tahu di binian lagi. Wah ini kebanyakan yang kisah sampai, kisah kawak ada bisa sambayangan. Tapi di duit masih tahu, di binian masih tahu. Pandiran Allah Ta'ala nukar kopi di warung hutang, Allah Ta'ala tahu hutang tapi di mana. Banyak langkah itu lah. Nah, jadi bukan wali nang bujur wali itu kadang itu. Nah, kadang mau betampai karamat itu ada mau. Nah, sambungnya kan bubuhan Sidin. Jadi jangan tertipu dengan karamat. Bahkan juga sekumpul di lemari kikimu pasan apa? Di sini jangan tertipu dengan karamat. Nah, masa bujur-bujur karamat itu yakni istiqomah. Nah, dia tahulah nangaran tuan guru karamat itu kayak apa? Tuan guru nang bakaramat berjalan di atas banyu. Nang mungkin waktu Sidin dikubur hilang banyu itu pada bebanyu. Ada juga nang macam-macam karamat itu biasa-biasa aja. Karamat tuan guru nang sesungguhnya itu apa? Yaitu pencetak murid-muridnya jadi orang alim. Contoh di negeri sini banyak kan, negeri ini kalau dikisah lah. Negeri ini lebih 50 makam nang karamat tuh. Tapi apa? Nah ianya murid-murid Sidin kan. Mungkin akan negeri kita tahu, kita kenal sendiri kebanggaan kita sebagai orang negara. Apa? Negeri ini termasuk Serambi Mekah pertama sebelum Martabura. Luar biasa negara ini. Kemudian pulang kau tak boleh kayak bener gila. Luar biasa sebenarnya negara ini kita nggak lah. Orang tanui sejarah itu luar biasa negara ini sebenarnya. Tidak gampang lah negara ini. Kerajaan Dipa dahulu tuh ada gampang. Islam asli Islam juga kita di sini lah. Detu 10 nang hampir itu wah orang alim orang besar kedetaan lah.
penerusnya aja kaya apa gitu lah. Wah, ini baik abis lu lihat bukan negara ini mencari nasab, yang tuh ujung nasab coy dicari nggak mau belajar ya ada. Nah kayak itulah, hati-hati. Jadi setelah keramat jangan tertipu dengan keramat. Sesakti apapun orang itu bisa betul itu lain kesaktian. Nang bujur-bujur keramat itu seorang guru mendidik muridnya tuh alim, nah itu nang bujur keramat sesungguhnya. Itu jadi yang luar biasa. Mohon maaf. Jadi mungkin itu hanya debat ulun sampaikan. Apabila ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati buhan atau tingkah laku ulun yang kurang nyaman piannya, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini turun rahmat kesan kita berada, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kawitan kita baik masih hidup ataupun sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa yang kita dan halal thayyiban, dimudahkan segala urusan kita fi ta'atillah wa rasulih, dikabulkan hajat-hajat kita dunia wa akhirat, dan mudah-mudahan sebagaimana terkumpulnya kita di tempat ini berkat sama tak kumpul pulang karena kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi mungkin kita dulu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.